sesuai dengan yang diminta, saya walaupun agak dimodifikasi sedikit, judulnya Sejarah dan Dasar-Dasar Survei Opini Publik. Pertama, mungkin karena di sini banyak mahasiswa S1 ya, saya ulangi aja ya pengertian opini publik. Jadi kalau kita ambil dari Michael Roskin, dalam itu salah satu definisi dari opini publik adalah citizen reactions to current specific issues and events. Jadi adalah reaksi atau katakanlah tanggapan atau evaluasi dari warga secara umum terhadap isu-isu atau peristiwa-peristiwa terkini dan yang sifatnya spesifik. Jadi ada tertentu, tidak hanya umum sifatnya. Nah, seringkali opini publik itu dianggap sebangun atau sama dengan budaya politik atau political culture. Tapi dengan definisi tersebut, maka opini publik itu tidak, meskipun sangat terkait dengan budaya politik, tapi tidak sama. Karena budaya politik itu lebih fokus pada nilai-nilai, sikap, dan ide-ide yang dipelajari dalam waktu yang panjang. Seperti misalnya ideologi, agama, kemudian etnisitas, atau budaya-budaya sikap terhadap demokrasi, dan sebagainya. Berikutnya juga kita harus membedakan antara pendapat publik dengan pendapat individu yang sifatnya privat atau pribadi. Dan kalau kita mengatakan publik, tidak berarti bahwa yang kita maksud adalah seluruh publik, atau yang kita maksud adalah pendapat dari orang-orang yang asalnya sama. Karena bisa saja orang yang asalnya berbeda, asal itu bisa asal agama, asal ideologi, asal keyakinan, atau asal kelas dan sebagainya, tapi bisa saja punya sikap yang sama terhadap isu tertentu. Misalnya kalau isu yang sedang hangat dan baru saja agak mereda itu isu perpanjangan masa jabatan presiden misalnya. Itu kalau kita lihat dari berbagai survei opini publik, itu masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda, gender, umur, agama, kemudian wilayah dan sebagainya, itu punya pendapat yang cenderung sama terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden itu. Meskipun, dan yang terakhir tentu saja ya, ketika kita mengatakan pada umumnya publik, itu biasanya yang kita maksud adalah sebagian besar publik atau sebagian publik dengan karakteristik tertentu. Nanti kita bisa lihat. Itu kira-kira yang dimaksud dengan pendapat publik di sini. Jadi dia bisa menyangkut sikap, bisa menyangkut terkait dengan sikap, bisa terkait dengan pendapat itu sendiri, atau juga keyakinan atas isu-isu tertentu. Kemudian, nah ini mungkin pertanyaan yang saya kira pertanyaan mendasar itu, mengapa opini publik penting? Sebetulnya pertanyaan lebih dasar lagi sih, apakah pendapat publik itu memang penting gitu. Tapi di sini saya menganggap kita semua menganggapnya penting kan. Kalau nggak dianggap penting, pasti nggak diadakan kuliahnya. Jadi kita menganggapnya penting, ya, meskipun sejumlah kritikus terhadap opini publik juga mempertanyakan apa pendapat publik itu memang penting. Does public opinion matter? Gitu pertanyaan yang sering dilontarkan. Nah, opini publik itu penting baik bagi sistem. Jadi kalau opini publik yang saya maksud di sini, yang kita maksud tentulah opini publik yang terkaitkan dengan politik ya, politik ketatanegaraan dan sebagainya, tidak terkait dengan misalnya pasar dalam arti ekonomi. Karena kalau kita bicara masalah market atau pasar dalam arti seperti pasar untuk produk-produk ekonomi, isu riset opini publik itu sudah sangat lama. Nah, mengapa opini publik penting? Paling tidak beberapa alasan ini. Di negara yang tidak demokratis pun, opini publik itu penting. Pertama, untuk melegitimasi kekuasaan. Jadi bahkan penguasa otoriter perlu publik untuk melegitimasi kekuasaannya. Opini publik juga penting untuk melegitimasi kebijakan publik yang dibuat oleh negara atau oleh pemerintah.
Nah, cuman di negara non-demokrasi, opini publik itu biasanya dimanipulasi atau mudah dimanipulasi. Nah, opini publik lebih penting lagi di dalam negara yang mengklaim dirinya demokrasi, seperti Indonesia. Salah satu alasan, beberapa alasan misalnya saya sebutkan di sini. Pertama, the institutions of democratic political process should be structured to respond to citizenry. Jadi ini prinsip dalam demokrasi, bahwa institusi-institusi atau lembaga-lembaga di dalam proses politik yang demokratis haruslah dikerangkai sedemikian rupa untuk merespon apa yang diperlukan oleh publik atau masyarakat atau warga. Karena itu, the link between public opinion and public policy is thus fundamental. Jadi karena itu hubungan antara opini publik dengan kebijakan publik itu menjadi sesuatu yang fundamental. Berdasarkan itu, maka di dalam negara demokrasi, opini publik itu penting untuk pertama untuk melegitimasi kekuasaan. Kekuasaan tidak bisa dianggap absah kalau tidak mendapatkan mandat dari publik, misalnya melalui pemilu kalau di dalam demokrasi. Selain itu, dalam menjalankan kebijakan sehari-hari, pemerintah mengeluarkan kebijakan publik itu harus mendapatkan legitimasi dari publik, dan itu bisa melalui opini publik antara lain. Misalnya kita barusan saja berdebat soal apakah isu penundaan pemilu itu didukung oleh publik atau tidak. Nah, itu karena kebijakan penundaan pemilu sebagai kebijakan publik itu mau tidak mau harus mendapatkan legitimasi dari opini publik. Opini publik juga penting untuk mengetahui apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau negara itu memang sesuai dengan publik. Karena begitu prinsip dasar dalam demokrasi, negara membuat kebijakan untuk publik sesuai dengan nama public policy. Selain itu, opini publik itu penting untuk evaluasi publik terhadap negara atau terhadap berbagai tindakan atau non-tindakan yang dilakukan oleh negara. Yang terakhir, paling tidak, opini publik itu penting untuk politik elektoral. Dan saya kira ini semua kita cukup paham karena opini publik, lembaga-lembaga survei seringkali lebih dikaitkan dengan kompetisi politik seperti pilkada atau pilpres, pileg, dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, ini sejumlah alasan mengapa kemudian opini publik itu menjadi penting dan itu menjadi perhatian baik para akademisi, para peneliti maupun para praktisi di bidang kebijakan publik atau di para pejabat negara. Jadi mengingat pentingnya opini publik itu, maka opini publik itu perlu diketahui. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mengetahui opini publik? Tentu saja jawaban sederhananya adalah untuk mengetahui opini publik kita harus bertanya kepada publik. Dan itu biasanya kalau di negara demokrasi mau tidak mau opini publik itu diketahui dengan cara bertanya kepada publik. Kalau di negara non-demokrasi bisa tidak bertanya kepada publik, dimanipulasi saja. Seolah-olah itu menjadi pendapat publik. Nah, kalau di negara demokrasi, untuk bertanya kepada publik itu ada dua caranya. Pertama, kita bertanya ke semua anggota publik atau semua anggota populasi. Nah, ini yang ini kita kenal dengan nama sensus. Bertanya kepada seluruh publik ini tentu sangat time consuming, sangat memerlukan waktu panjang, memerlukan biaya yang banyak, ya, dan tidak mudah. Karena itu sensus biasanya dilakukan kalau di Indonesia 10 tahun sekali. Ada juga sensus ekonomi, Susenas, kalau nggak salah dilakukan 5 tahun sekali atau bagaimana itu, saya lupa. Jadi melaksanakan sensus itu bisa, tapi akan tidak efisien untuk dilakukan terus-menerus. Padahal tidak mungkin kita bertanya kepada publik 10 tahun sekali untuk isu-isu yang terus-menerus muncul atau terus-menerus ada, baik isu publik secara umum maupun isu kebijakan publik. Karena itu harus ada cara agar kita bisa terus-menerus menanyai publik dengan cara yang efisien atau dengan cara yang murah tapi akurat. Nah, disinilah kita kemudian muncullah
cara bertanya kepada publik dengan cara bertanya kepada sebagian dari publik. Sebagian dari publik. Jadi tidak seluruhnya ditanya. Sebagian dari publik itu dengan asumsi bahwa kalau kita bertanya kepada sebagian dari anggota publik, anggota masyarakat, kita bisa mengasumsikan bahwa yang kita dapatkan itu kira-kira sama dengan keseluruhan atau sebagian besar dari anggota publik secara umum atau populasi. Kira-kira gitu prinsip dasarnya. Disitulah kemudian kita mengenal namanya polling, polls atau survei. Jadi survei atau poll itu sebetulnya adalah teknik bertanya kepada publik atau metode bertanya kepada publik dengan cara menanyai sebagian dari anggota populasi, sebagian kecil dari anggota populasi atau sebagian kecil dari anggota publik secara keseluruhan. Nah, dalam konteks ini ada dua jenis polling atau survei. Yang pertama, secara mudah saja, secara simpel kita sebutlah non-scientific polling atau non-scientific survey. Ini non-scientific polling atau survei ini misalnya yang menggunakan incidental sampling. Jadi kita bertanya, kita punya pertanyaan, lalu pertanyaan ini kita tanyakan kepada siapa saja yang bisa kita temui. Ketemu perempuan kita tanyai orang itu, ketemu laki-laki kita tanyai, ketemu orang tua kita tanyai. Jadi pokoknya siapa yang ketemu kita tanya. Kira-kira gitu sederhananya. Jadi ini termasuk non-scientific, tidak scientific. Yang kedua, contoh yang terkenal juga adalah disebut dengan straw polls. Straw polls itu sama sebetulnya mirip dengan incidental sampling, tapi kira-kira gambarannya begini. Misalnya kita ingin tahu bagaimana elektabilitas calon-calon presiden saat ini untuk pemilu 2024. Maka kita membuat seolah-olah ada pemilu. Tapi pemilu itu diikuti oleh sebagian aja dari semua pemilih. Pemilih Indonesia misalnya 200 juta. Maka kita bikin semacam pemilu, bisa pemilu secara offline, langsung di tempat, atau bisa juga internet. Nah, jadi yang mungkin Bapak Ibu sering melihat atau mengamati, mungkin juga pernah berpartisipasi, ada orang mengirimkan pertanyaan lewat internet atau melalui koran atau majalah yang ada, lalu siapapun yang punya akses untuk mengisi kuesionernya atau mengisi pertanyaannya, memberikan berpartisipasi. Nah, itu hasilnya kemudian itu juga polling, tapi polling itu disebut dengan straw polls yang tidak saintifik. Kemudian yang sekarang kita bicarakan yang sebetulnya adalah scientific polling atau scientific survey. Bagi yang ingin mendalami ini lebih jauh, saya sarankan untuk antara lain ya, yang cukup mudah itu buku yang cukup lengkap, buku dari Herb Weisberg. Itu judulnya The Total Survey Error Approach, A Guide to New Science of Survey Research. Itu terbit tahun 2005, itu satu guide untuk survei yang cukup mudah dipahami dan cukup lengkap gitu. Nah, scientific polling berbeda dengan yang non scientific itu terutama dalam dua hal. Pertama, samplingnya. Samplingnya itu representatif. Nanti saya uraikan di belakang. Kemudian yang kedua measurement. Measurement itu misalnya pertanyaannya, kuesionernya itu indikator-indikator apa yang kita tanyakan, ukuran variabel yang kita tanyakan itu apa. Itu kita bicarakan, kita kaji dengan sebaik mungkin supaya diakurat. Ya. Jadi pengukuran yang akurat itu yang diperlukan, yang disebut dengan scientific polling itu. Pertama harus samplingnya atau sampel yang kita ambil atau sebagian orang dari populasi itu yang kita ambil itu harus representatif. Kemudian cara kita mengukur opini publik itu juga harus representatif, harus akurat. Nah, nanti saya berikan contoh sedikit di bagian di tengah. Nah,
karena yang kita tanyai itu adalah sampel atau sebagian dari publik, maka tentu saja hasilnya pasti tidak sama dengan kalau kita menanyai seluruh populasi atau sensus. Tidak sama, pasti. Atau dengan kata lain, pasti ada gap antara hasil temuan yang kita tanyakan kepada sampel kalau dia dibandingkan dengan hasil temuan yang kita tanyakan, yang kita temukan dengan cara bertanya kepada seluruh anggota populasi. Atau dengan kata lain, pasti ada gap antara survei pilpres misalnya dengan hasil pemilu pilpres, itu pasti ada gapnya. Nah, itulah yang kita sebut dengan error. Error ya. Error itu ada dua, ada secara umum. Error secara umum itu disebut total error. Total error itu ada dua. Error yang sifatnya sampling, terkait dengan sampling. Yang kedua, error yang sifatnya tidak terkait dengan sampling. Itu disebut dengan sampling error dan non-sampling error. Nah, tugas scientific survey adalah mendekati hasil dari sensus sebaik mungkin. Atau dengan kata lain, mengurangi error sekecil mungkin. Itulah yang kemudian kita sebut dengan survei berkualitas. Oke, mungkin saya harus agak lebih cepat ya, Mbak Nuni ya. Nah, ini sejarah singkat polling, ini bukan sejarah yang lengkap, hanya untuk memberikan gambaran. Polling atau survei itu sangat banyak dipengaruhi oleh perkembangan di Amerika Serikat terutama. Misalnya di Amerika Serikat itu yang bisa kita sebut sebagai polling pertama atau survei pertama itu adalah yang dilakukan oleh sebuah surat kabar namanya Harrisburg, Pennsylvania, itu di Wilmington, Pennsylvania, dilakukan pada Juli tahun 1824, itu untuk memprediksi kompetisi antara calon presiden Andrew Jackson melawan John Quincy Adams. Nah, model surveinya adalah yang saya sebut non-scientific tadi. Jadi, Koran Harrisburg menanyai siapa saja yang bisa mereka kirimi kuesioner melalui surat, melalui pos gitu, terutama para pelanggan Harrisburg, Pennsylvania. Lalu yang mengembalikan kuesioner itu dan menjawab itu kemudian yang dihitung. Hasilnya adalah hasil poll itu memprediksi bahwa Andrew Jackson akan menang dengan angka di kisaran 70%. Tetapi kemudian hasil pemilunya menunjukkan bahwa Jackson hanya unggul tipis untuk popular vote, tapi dia tidak terpilih sebagai presiden. Kalau pollingnya atau surveinya memprediksi bahwa Jackson akan menang 70%, maka 7% itu otomatis dia akan jadi presiden. Tapi ternyata dia hanya unggul tipis, dan presiden kemudian ditentukan oleh House of Representatives, dan yang dipilih oleh House of Representatives ketika itu adalah Adams. Dengan kata lain, ada gap yang sangat jauh antara polling yang non-scientific ini dengan hasil yang sebenarnya. Yang kedua, yang juga terkenal dalam sejarah polling adalah sebuah koran yang sangat terkenal di masanya yang disebut dengan yang bernama Literary Digest. Mereka melakukan apa yang disebut untuk pemilu presiden 1924, 1928, 1932, dan 1936. Pada tahun 1936 yang terkenal, jadi ketika polling menemukan adanya gap antara di 1824 itu, kemudian salah satu cara untuk menyelesaikan ketidakakuratan itu adalah dipikirkan bahwa kalau ditanyakan lebih banyak, kalau sampelnya diperbanyak sebanyak-banyaknya, maka mungkin gap itu akan berkurang, kesalahan itu akan berkurang. Maka Literary Digest pada tahun 1936 mengirimkan lebih dari 10 juta kuesioner baik ke pelanggannya maupun ke masyarakat pemilih umum, dan yang mengembalikan juga jutaan, banyak sekali. Jadi sampelnya banyak sekali.
hasil dari polling pada tahun 1936 itu dengan sekali lagi non-scientific sampling itu memprediksi bahwa Alfred M. Landon yang menantang waktu itu FDR, Franklin Delano Roosevelt, diperkirakan penantang akan menang landslide, menang besar dengan angka 59,1%. Tetapi hasilnya berkebalikan 180 derajat. Hasil yang sebenarnya justru FDR, Roosevelt menang dengan lebih dari 60%. Itu pada tahun 36. Dan itu menjadi gong bagi kematian, bagi tidak legitimate-nya model polling yang menggunakan sampel yang tidak representatif. Tapi pada tahun yang sama, pada tahun 1936 itu, ada orang bernama George Harris Gallup. Jadi kalau Bapak Ibu sering mengikuti website Gallup Polls, gallup.com, maka itu adalah lembaga yang didirikan oleh George Gallup ini, ahli survei, ahli market survei waktu itu dia menggunakan polling scientific, dan ini boleh kita sebut terutama di Amerika Serikat sebagai polling scientific yang pertama. Dia menggunakan sampel jauh lebih kecil dari digest, tetapi sampelnya representatif. Representatif itu artinya karakteristik dari sampel itu sedapat mungkin sama dengan karakteristik dari populasi. Misalnya kalau dari segi gender itu populasinya 50-50, maka dalam sampel juga gendernya harus 50-50, laki-laki dan perempuan. Kalau dalam sampel itu agamanya 80%, dalam populasi agamanya 80% Islam, 20% non-Islam misalnya, maka dalam sampel pun harus begitu, 80% Islam, 20% non-Islam. Kalau dalam populasi itu 60% orang tinggal di desa, 40% orang tinggal di kota, maka sampel juga harus terdiri dari 60% yang berasal dari desa dan 60% yang berasal dari kota. Itu yang dimaksud dengan representatif sampel. Nah, George berbeda dengan Literary Digest yang menggunakan lebih dari 10 juta sampel. George Harris Gallup itu dengan sampelnya yang representatif itu bisa memprediksi bahwa Roosevelt yang menang, dan itu sesuai dengan hasil Pilpres. Pada saat yang sama George Gallup juga memberikan clue, memberikan alasan mengapa Literary Digest itu hasilnya jauh dari yang hasil Pilpres yang sebenarnya. Itu karena Literary Digest memiliki sampel yang kebanyakan berasal dari kelompok yang berpendapatan menengah tinggi ketika itu. Ini kelompok yang memang marah dengan kebijakan sosial ekonomi Roosevelt pada saat itu. Sehingga wajar saja kalau kemudian hampir 60% dari mereka di dalam pollingnya Literary Digest itu memilih lawan dari FDR, Franklin Delano Roosevelt. Jadi ini kira-kira gambaran tentang scientific and non-scientific survei. Nah, itu beberapa milestone yang bisa saya sebutkan secara ringkas. Itu hanya beberapa bagian dari history saja. Di Eropa juga polling juga berkembang, di Australia dan sebagainya itu juga berkembang. Scientific survey inilah yang terus-menerus kemudian berkembang dengan berbagai perbaikan dari segi statistical analysis, kemudian teknik bertanya kepada responden juga makin berkembang. Awalnya kita semua menggunakan face-to-face interview, bertanya langsung, kemudian telepon, dan kini berkembang lagi ke internet dengan berbagai permasalahannya masing-masing. Saya kira ini ada sessionnya sendiri di kuliah-kuliah tamu berikutnya yang saya lihat di jadwalnya yang disampaikan oleh Mbak Nuni. Bagaimana dengan Indonesia? Ini ini salah satu salah satu contoh saja yang ingin saya sebut, bahwa polling yang saintifik di Indonesia itu mulai berkembang secara serius sejak Indonesia mengalami demokratisasi. Dan lembaga yang terlibat itu
selain LSI adalah juga lembaganya Mas Wija sekarang, ya, lembaga LP3S. Itu yang termasuk yang survei pertama itu Bang Andrinov. Itu dia juga saya kira salah satu sumber sejarah survei di Indonesia yang juga penting. Tapi intinya adalah survei mulai berkembang di Indonesia sejak Indonesia mengalami demokratisasi, terutama kemudian ketika kita mulai banyak memiliki pemilihan umum. Dan mengapa demokratisasi, di depan sudah saya sampaikan bahwa kalau di negara non demokrasi polling opini publik ya yang terkait dengan politik itu tidak terlalu penting, karena opini publik bisa dibuat oleh penguasa, dimanipulasi atau dengan cara-cara yang lain. Dan kebetulan salah satu pionir dalam lembaga yang menjadi pionir dalam survei saintifik di Indonesia adalah Lembaga Survei Indonesia yang berdiri pada tahun 2003. Dari LSI inilah kemudian berkembang banyak sekali lembaga survei. Ada LSI kedua, lingkaran survei, ada Indobarometer, terus berkembang macam-macam. Ada sekarang kalau di asosiasi di Persepi, Persatuan Survei Opini Publik, itu ada lebih dari 30 lembaga survei atau pollster yang berkembang di Indonesia. Oke. Nah, sekarang tadi saya mengatakan bahwa tugas dari survei yang baik, survei yang berkualitas adalah meminimalkan error. Jadi survei itu berkualitas kalau errornya minimal. Bagaimana? Lalu, apakah yang dimaksud dengan survei yang berkualitas itu? Ada dua prasyarat survei berkualitas. Survei yang errornya bisa minimal. Satu syarat prasyarat pertama adalah integritas. Artinya secara etik survei itu bisa dipertanggungjawabkan, bukan survei yang tujuannya untuk memanipulasi atau lebih berat lagi memanipulasi, menipu. Jadi ini soal integritas. Integritas itu terkait dengan kemudian tentu saja etika dari para penelitinya atau penyelenggara survei. Yang kedua, survei yang berkualitas itu semata-mata memiliki patron yang disebut dengan data. Apa kata data? Itu yang disampaikan sebagai temuan oleh surveyornya. Jadi tidak ada sumber yang lain. Sumbernya harus data. Kalau tidak ada datanya, nggak bisa ngomong. Jadi itulah survei yang punya integritas. Karena itu kalau ada orang mengatakan misalnya aspirasi publik menginginkan pemilu ditunda dan itu berdasarkan data, maka orang berhak untuk menanyakan data yang mana. Kalau misalnya apalagi kemudian data itu dibandingkan dengan data yang lain ternyata tidak match gitu. Misalnya gitu. Anda semua mengerti apa yang saya maksudkan. Itu prasyarat pertama. Yang kedua adalah prasyarat kompetensi. Survei yang berkualitas memerlukan kompetensi. Ada dua jenis kompetensi paling tidak yang diperlukan untuk melakukan survei dengan baik. Pertama, kompetensi statistika. Ya, jadi untuk melakukan inferensi atau penarikan kesimpulan dari sampel, lalu kesimpulan itu bisa kita terapkan kepada populasi, maka dia harus memenuhi prinsip-prinsip statistika. Jadi kalau sebuah lembaga tidak memiliki kompetensi di bidang ini, atau kita sebagai peneliti tidak memiliki kompetensi di bidang ini, maka akan sulit untuk melaksanakan survei yang berkualitas. Tidak harus itu dimiliki oleh satu orang, dia bisa dimiliki oleh kelompok, kan, lembaga. Ada yang ahli statistik, ada yang ahli yang lain dan sebagainya. Kalau integritas semuanya harus memiliki. Kompetensi yang kedua ada dua jenis, yaitu bidang ilmu yang terkait, misalnya ilmu perilaku politik, karena survei itu akan mengukur variabel-variabel, misalnya variabel evaluasi orang terhadap kinerja presiden, atau evaluasi orang terhadap kinerja
politisi dan sebagainya. Itu memerlukan kompetensi ilmu substansi seperti ilmu perilaku politik atau kemudian atau ilmu perilaku memilih, voting behavior, kalau itu terkait dengan dengan pemilu. Atau ilmu yang lainnya, misalnya kalau kita mau mensurvei misalnya seberapa tolerankah masyarakat Indonesia saat ini secara sosial dan secara keagamaan, maka harus punya kemampuan di bidang ilmu-ilmu sosial dan keagamaan yang terkait dengan toleransi misalnya. Kalau tidak, kita akan kesulitan. Yang kedua, kompetensi ini adalah kompetensi metodologis. Selain statistika tadi, kompetensi metodologis itu adalah penguasaan terhadap metodologi polling atau metodologi survei yang saintifik. Mulai dari sampling dan seterusnya. Nanti saya uraikan beberapa aspeknya. Ini sudah saya uraikan. Nah, ini saya kira gambaran untuk teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya. Ini yang saya maksud tadi. Jadi kita ingin mengetahui, punya pertanyaan tentang karakteristik dari populasi yang ada di sebelah kiri, tapi kita tidak menanyai semua orang yang ada di sebelah kiri yang superpopulasi, tapi kita bertanya sebagian aja, sebagian kecil. Nah, yang sebagian kecil ini yang sebelah kanan, sampel itu ciri-ciri sampel yang kita ambil harus representatif, artinya dia harus mirip dengan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu disebut dengan parameter. Kalau yang kita miliki itu adalah penduga ya, dugaan parameter. Jadi tadi sudah saya uraikan sedikit rata-rata dari populasi itu, misalnya rata-rata umurnya berapa, kemudian rata-rata etnisnya gimana, total jumlahnya berapa dan sebagainya, itu harus tercermin di dalam sampel. Tadi sudah saya sebutkan, misalnya karakteristik itu karakteristik gender, agama, wilayah, pendidikan, kelas sosial, itu semua harus tercermin sedapat mungkin di sampel. Kalau sampel bisa mencerminkan karakteristik populasi, maka sampel itu disebut representatif. Ketika kita memiliki temuan-temuan terhadap sampel itu melalui pertanyaan yang kita ajukan, maka temuan itu kira-kira akan bisa diterapkan kepada seluruh populasi, walaupun tidak semuanya kita tanyai. Ya, ibaratnya kita sudah sering didengar barangkali, ibaratnya kita mau mengecek apakah kita masak rendang Padang, apakah satu kuali rendang Padang itu enak, sudah cukup enak atau tidak. Kita tidak, untuk mengetahui apakah dia enak atau tidak, itu kita tidak perlu mencicipi seluruhnya kan. Kita cukup mencicipi 1 sendok. Nah, 1 sendok itu ketika kita cicipi ternyata enak, maka kita bisa mengatakan rendang sekuali itu enak. Mengapa? Karena kita yakin bahwa yang 1 sendok itu kira-kira sama karakteristiknya dengan atau sifat-sifatnya, karakteristiknya itu sama dengan yang sekuali tadi. Sehingga kita bisa simpulkan dengan mencicipi sesendok itu, kalau sesendok itu kurang asin, maka berarti yang populasi juga, yang sekuali juga kurang asin. Itu kira-kira. Nah, salah satu teknik mengambil sampel yang diterapkan di Indonesia ini dalam survei-survei di tingkat nasional maupun daerah seperti ini, yang disebut dengan multi-stage random sampling. Ini saya beri contoh. Ya, yang kita random di tingkat pusat itu misalnya adalah jadi biasanya lembaga survei itu punya populasi desa dan kelurahan secara nasional. Populasi desa dan kelurahan itu bisa dibagi secara geografis. Kalau mengikuti wilayah pemilu bisa per dapil, bisa juga per provinsi misalnya. Nah, nanti di setiap provinsi itu kita random, ada berapa dari Jawa Barat. Nah, sebagai contoh ya, Jawa Barat itu pemilihnya atau penduduknya itu sekitar 18%. Maka sampel kita, misalnya jumlah sampel kita 1000. Maka di Jawa Barat sampel kita itu harus berjumlah 18% dari 1000, berarti 180.
180. Nah, 180 itu harus mewakili populasi desa. Kemudian di setiap desa nanti kita ambil secara random juga sejumlah RT. Di setiap RT nanti kita ambil beberapa rumah tangga. Biasanya kalau dalam survei yang dilakukan di Indonesia itu setiap RT diambil 2 kakak. Nanti di antara 2 kakak itu 1 untuk responden perempuan, kakak berikutnya untuk responden laki-laki. Kira-kira gitu. Ini multi stage random sampling yang biasanya dilakukan di Indonesia yang sudah umum dipraktekkan. Nanti kalau ada pertanyaan soal ini bisa kita lanjutkan. Tapi saya kira ini bisa diperdalam nanti di kuliah-kuliah tamu berikutnya. Karena saya kan cuma diminta memberikan dasar-dasar secara umum, ya Mbak Nuni. Karena ini memang nggak cukup kalau hanya 1 jam pertemuan. Ini kan mata kuliah yang harus diselesaikan dalam waktu 2-3 tahun sebetulnya. Metodologi survei lengkap itu bisa diselesaikan dalam waktu 3-4 semesteran kalau di Amerika Serikat sana. Nah, ini salah satu error yang penting adalah yang disebut dengan sampling error. Error yang berasal dari sampling. Maka tapi sampling itu kalau representatif bisa kita ukur, bisa kita perkirakan berapa errornya. Nah, ini cara mengukurnya. Saya tidak akan menguraikan ini secara detail, saya hanya memberikan saja, ingin memberitahu, hitung-hitungannya mungkin terlihat rumit, tapi sebetulnya enggak. Ini langkah-langkah menghitungnya, tapi kalau disederhanakan, langkah-langkah menghitung survei sampling error itu yang ini sebetulnya. Jadi kalau kita sederhanakan setelah melalui berbagai rumus ini, maka disederhanakan cara mencari margin of error itu adalah ini, 1 dibagi akar N. Oke. Nah, secara keseluruhan ini error yang, jadi kita itu mengurangi error yang disebut dengan total error ini. Error itu adalah, ringkasnya, ada sampling error, sudah saya contohkan tadi ya, sampling error, itu contohnya. Yang kedua, non-sampling error. Non-sampling error itu error yang diperoleh dan asalnya bukan dari sampling. Jadi walaupun sampling kita sudah benar, sudah representatif, itu sudah punya error, tapi ada error yang lain, non-sampling. Apa itu yang non-sampling? Non-sampling itu pertama non-observation error. Non-observation error itu ada 2, paling tidak. Pertama non-coverage, artinya misalnya gini, kalau kita survei nasional, populasinya seluruh Indonesia, itu berarti seluruh populasi yang masuk kategori, misalnya populasinya pemilih, yang masuk kategori pemilih Indonesia, harus punya kesempatan untuk dipilih secara random. Jadi kalau ada 200 juta rakyat Indonesia, maka dalam sampling frame kita, 200 juta pemilih itu harus punya kesempatan untuk terpilih. Kalau ada yang tidak masuk, maka itu masuk non-coverage. Misalnya yang saya sebut tadi Literary Digest. Dia ingin populasinya itu seluruh pemilih Amerika. Tapi yang dia tanyai itu kebanyakan hanyalah mewakili pemilih Amerika yang berpenghasilan menengah tinggi, maka terjadi non-coverage error di situ, ya, dan seterusnya. Jadi orang yang seharusnya masuk di dalam sampling frame kita, kerangka sampel, tapi tidak tercover. Yang kedua, kita sudah punya katakanlah responden yang representatif, sampel yang representatif, lalu kita datangi, tapi sampel itu tidak mau menerima kita, tidak mau menjawab, atau tidak bisa kita temukan orangnya. Nah, itu menambah error di dalam survei. Ya. Sekalipun kita ada mekanisme pengganti, misalnya. Saya misalnya sudah merandom, salah satu yang terpilih adalah Mbak Nuni, misalnya, dalam survei saya itu. Ternyata ketika saya datang ke Semarang, Mbak Nuni nggak ada di tempat. Nah, itu masuk non-response error. Bagaimana cara mengatasinya? Ada banyak cara. Tapi misalnya responden pengganti. Tapi kalau udah ada responden pengganti, itu juga ada mekanismenya, tetap menambah error. Bagaimana cara menghitung errornya? Nanti tanya teman-teman ahli statistik. Saya nggak bisa. Oke.
Kemudian non-respon error juga berasal dari kalau orang yang kita jadikan responden tidak mau ditanyai. Itu error. Oke, itu ringkasnya ya. Ini gambaran umum. Kemudian itu non-observation. Yang non-sampling error yang bersifat observation error. Itu juga banyak. Misalnya observation error itu adalah kuesioner kita nggak beres. Kuesioner kita. Misalnya saya ingin mengecek siapakah istri pejabat paling cantik se-Indonesia. Misalnya. Maka dalam kuesioner saya menemui responden, lalu dalam kuesioner pertanyaannya saya bikin begini. Istri Pak Jokowi adalah salah satu wanita yang cantik di Indonesia. Menurut Bapak Ibu, siapakah istri pejabat yang paling cantik di Indonesia? Kemungkinan dia jawab istri Jokowi nggak? Itu contoh ya. Jadi itu namanya observation error, kesalahan di dalam antara kuesionernya kesalahan. Bisa juga non-observation error itu berasal dari data collection di lapangan. Misalnya bias dari interviewnya, ya, interviewernya mau mengecek elektabilitas partai politik, tapi dia pakai baju merah PDIP ketika menemui responden. Nah, itu bisa menimbulkan interview bias. Ya, bahkan pakaian pun. Nah, apalagi kalau dalam pembicaraan sebagainya. Itu yang ingin saya katakan. Observation error yang lain adalah ketika data itu diproses di data manajemen dan sebagainya diproses, baik itu menyangkut editingnya, codingnya, analisis dan sebagainya. Itu yang disebut dengan observation error. Jadi sampling error dan non sampling error itu disebut dengan total error secara keseluruhan. Itulah yang dikurangi oleh survei yang berkualitas. Kalau kita kaitkan apa hubungan antara sampling error dan non sampling error? Tadi saya sudah contohkan, makin besar sampling errornya makin kecil. Tapi resikonya, kalau kita menambah sampel, makin besar sampel, maka non-sampling errornya juga akan meningkat. Makin banyak sampel yang kita pakai, non-sampling errornya makin banyak. Karena makin rumit memanage sampel yang besar. Jadi, mengurangi sampling error dengan cara memperbanyak sampel, tapi pada saat yang sama memperbanyak sampel itu menambah non-sampling error. Jadi bagaimana caranya menemukan keseimbangan di antara dua itu? Itulah survei yang berkualitas. Ini langkah-langkah proses survei, menemukan tujuan riset, menentukan populasi, memilih mode dan desain survei. Ini nanti silakan dibahas dengan pemateri berikutnya. Mode dan desain mode itu misalnya apakah pakai telepon, apakah face to face, apakah internet dan sebagainya. Sampling frame. Tadi, apakah sampling frame kita itu, populasi kita itu hanya perempuan misalnya. Mau meneliti tentang sikap perempuan terhadap kuota 30%. Berarti kan populasi kita perempuan aja kan? Laki-laki nggak perlu masuk, maka sampling frame-nya hanya perempuan. Misalnya kita ingin mengetahui persepsi orang tua terhadap pembukaan, terhadap PTM, pembelajaran tatap muka. Maka berarti populasi kita bukan seluruh orang di Indonesia, tapi hanya orang tua yang punya anak sekolah misalnya. Itu yang dimaksud sampling frame. Kemudian metode sampling itu macam-macam. Ada yang tadi misalnya multi stage random sampling, ada semata-mata simple random sampling, ada systematic sampling, macam-macam. Ada banyak. Kemudian setelah itu kita membuat kuesioner. Kuesioner itu termasuk yang sulit untuk dikerjakan. Ini biasanya memakan waktu. Setelah kuesioner jadi, kita melakukan pre-test kuesioner. Kuesionernya di pre-test dulu. Misalnya kalau biasanya dites kepada 50 orang atau kepada 30 orang dan sebagainya. Setelah itu baru kita bisa merekrut tim untuk interviewer maupun merekrut respondennya. Artinya pergi ke responden yang sudah kita select secara random, lalu melakukan interview, memproses data, menganalisis data dan membuat laporan gitu. Ini kira-kira gambaran umum dari survei secara umum. Nah, ini yang terakhir, Mbak Nuni. Mengapa orang bersikap tertentu terhadap isu tertentu, misalnya? Itu kan perlu dijelaskan. Misalnya, mengapa orang menyatakan, mengapa orang puas terhadap kinerja presiden, sementara yang lain tidak? Bagaimana cara kita menjelaskannya? Nah, untuk menjelaskannya harus menggunakan teori, harus menggunakan ilmu.
penjelasan, pendekatan. Itulah tadi mau tidak mau kan harus punya kompetensi substansi ilmunya. Kalau enggak punya kompetensi substansi ilmunya, datanya tidak bisa ngomong apa-apa, datanya itu aja. Maka ada banyak penjelasan, tapi secara umum ada 3 penjelasan utama. Penjelasan sosiologis, penjelasan psikologis, dan penjelasan rasional atau rationality atau pendekatan ekonomi politik. Pendekatan sosiologis itu mengatakan bahwa faktor-faktor sosiologis mempengaruhi pendapat orang. Misalnya, apa contoh faktor sosiologis? Gender. Perempuan punya pendapat berbeda dibanding laki-laki terhadap isu tertentu, misalnya. Itu berarti kita melakukan penjelasan sosiologis. Kelas menengah itu punya pendapat berbeda atau sikap berbeda terhadap isu tertentu. Itu berarti kita menggunakan penjelasan sosiologis berdasarkan kelas sosial. Orang yang beragama tertentu itu punya sikap atau pandangan berbeda terhadap isu tertentu. Itu berarti kita menggunakan penjelasan sosiologis. Sosiologis itu banyak sekali, termasuk di dalamnya demografi. Kemudian penjelasan psikologis. Penjelasan psikologis ini misalnya, orang yang biasa memilih partai tertentu, itu akan punya sikap berbeda, misalnya. Atau orang yang punya ideologi tertentu, itu akan punya sikap berbeda terhadap isu-isu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Orang yang terpapar dengan informasi-informasi tertentu, itu punya sikap yang berbeda dibandingkan dengan orang yang terpapar dengan informasi yang lain. Itu berarti kita menggunakan penjelasan psikologis. Yang terakhir, penjelasan rationality. Orang itu bersikap berdasarkan material interest-nya. Orang itu bersikap karena dia berdasarkan interest dia, kepentingan dia apa. Itu penjelasan rasional. Atau orang itu bersikap berdasarkan kalkulasi dia terhadap situasi ekonomi dan politik. Nah, secara umum ada 3 penjelasan ini, meskipun bisa ditambahkan dengan yang lain, secara umum ini. Tapi pada kenyataannya, secara umum, penjelasan terhadap mengapa orang punya opini, mengapa publik punya opini tertentu terhadap isu atau peristiwa tertentu, itu alasannya bisa ditelusuri kepada gabungan dari 3 hal ini, sosiologis, psikologis, dan rasional. Nah, ini kalau di para surveyor di Indonesia sudah mengembangkan model perilaku memilih, dan ini sudah teorinya sudah terbentuk kayak gini di Indonesia. Ini diadopsi dari teori-teori besar dari Amerika, dari Eropa, lalu dikembangkan di Indonesia, hasilnya begini. Antara lain menerapkan 3 pendekatan tadi. Yang sebelah kiri sosiodemografi, itu pendekatan sosiologis. Kemudian ada tambahan yang di tengah, itu sosialisasi terkait dengan psikologi. Nah, psikologi dan ekonomi politik ada di bagian yang kanan. Ya, ada isu, isu itu artinya evaluasi orang terhadap isu. Isunya apa? Isu apa yang sedang berkembang. Kemudian evaluasi orang terhadap kandidat atau leader. Evaluasi orang terhadap pemerintah. Ini semua faktor yang terkait dengan ekonomi politik. Kemudian situasi ekonomi politik, misalnya situasi keamanan, situasi ekonomi, situasi penegakan hukum, dan sebagainya. Itu mempengaruhi pendapat orang. Lalu ada party ID, kedekatan orang dengan partai tertentu, dan kecenderungannya dekat secara emosional dan psikologis terhadap partai tertentu, itu masuk kategori pendekatan sosiologis. Ini sebagai contoh apa yang sudah dikembangkan oleh teman-teman para surveyor atau peneliti di Indonesia. Demikian, Mbak Nuni. Ini saya masukkan di sini ada 4 variabel sekaligus. Pertama, variabel kepuasan terhadap presiden. Itu mulai dari Oktober 2015 sampai dengan Februari tahun 2022. Ini data hasil survei sebenarnya ini yang sudah kami rilis. Jadi bukan data main-mainan, data beneran ini. Kemudian yang biru itu orang yang menilai buruk kondisi ekonomi. Yang kuning orang yang publik yang menilai kondisi politik buruk. Yang merah dengan tanda silang itu data tentang inflasi sampai dengan Februari 2022. Kita anggap, coba kita fokuskan pada variabel kepuasan terhadap presiden. Pertanyaan saya, kalau lihat data ini, apakah ada hubungan kepuasan terhadap presiden
dengan penilaian terhadap ekonomi. Ada teman yang mau jawab? Jadi coba Anda bandingkan tingkat kepuasan kepada presiden yang merah yang di atas itu dengan garis biru. Oke, biar mudah, coba perhatikan data antara Juli 2021 sampai dengan Februari 2022. Itu mudah tuh dilihat tuh. Ada teman yang mau lihat? Mau coba? Jadi kalau kita bertanya soal bagaimana menjelaskan sikap orang atau tingkat kepuasan kepada presiden itu adalah opini publik dalam isu tingkat kepuasan ya, kinerja evaluasi terhadap kinerja presiden. Dalam hal ini berarti kita bisa mengatakan penilaian atau evaluasi publik terhadap ekonomi berpengaruh atau berhubungan secara negatif, secara terbalik dengan tingkat kepuasan kepada presiden. Makin buruk penilaian terhadap ekonomi, bukan berbanding terbalik, berhubungan secara positif ya. Jadi makin buruk penilaian terhadap ekonomi, maka tingkat kepuasan kepada presiden juga makin negatif atau makin buruk. Sebaliknya, makin positif penilaian, makin berkurang penilaian buruk terhadap ekonomi, tingkat kepuasan kepada presiden makin tinggi, meningkat. Nah, itu yang ingin saya katakan adalah itu contoh bahwa dalam hal ini opini publik tentang tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu masuk kategori apa dalam 3 penjelasan saya tadi? Sekalian Mas Khairi, masuk kategori teori apa? Kategori teori atau penjelasan ekonomi politik. Itu. Oke, saya tidak punya cukup waktu untuk terlalu panjang. Saya mau menunjukkan yang penjelasan sosiologis. Ini, coba kita lihat penjelasan sosiologis. Oh, ini kurang. Misalnya dari segi etnis, tingkat kepuasan terhadap presiden, kalau kita lihat dari segi etnis, apa yang Anda bisa lihat di sini yang menarik? Etnis tertentu, apakah semua etnis menyatakan puas terhadap presiden, atau ada etnis tertentu yang tidak puas? Misalnya. Variatif, Pak. Iya. Ada, coba lihat Betawi. Ini kan secara umum, secara total, kalau kita kategori secara total di sini, tingkat kepuasan kepada presiden pada Februari 2022 itu 66,3% ya. Itu berarti publik secara umum pada Februari 2022 menyatakan puas kepada presiden. Meskipun kalau dibandingkan dengan November 2021 tingkat kepuasan menurun. Oke. Jadi tapi khusus untuk Februari 2022 tingkat kepuasan kepada presiden tetap di angka yang positif, yaitu di angka 66%. Pertanyaan berikutnya, apakah semua orang puas dengan presiden? Apakah mayoritas semua orang puas dengan presiden? Ternyata tidak. Misalnya, kalau kita cek dari segi etnis Jawa memang mayoritas puas dengan presiden. Etnis Sunda mayoritas puas dengan presiden. Etnis Batak, ini abaikan dulu yang jumlah sampel kecilnya ya, yang sebelah kiri ini. Etnis Batak itu mayoritas puas dengan presiden, etnis Madura mayoritas puas dengan presiden, tapi lihat Betawi, Minang, dan Melayu. Betawi mayoritas tidak puas dengan presiden. Minang mayoritas tidak puas dengan presiden. Melayu mayoritas tidak puas dengan presiden. Itu apakah kita bisa mengatakan bahwa faktor etnis mempengaruhi sikap orang, penilaian orang terhadap atau paling tidak berhubungan dengan penilaian orang terhadap kinerja presiden? Jawabannya iya atau tidak? Jawabannya iya. Karena ada yang etnis tertentu puas, tapi etnis yang lain tidak puas. Ya kan? Nah, kemudian muncul pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, ya kenapa ya kok orang Betawi, Minang, sama Melayu
beda dengan yang lain. Beda dengan, kan rata-ratanya puas tuh. Sementara Betawi, Minang, dan Melayu berada di bawah rata-rata dalam hal tingkat kepuasan. Waktu itu peneliti itu harus dicari penjelasan yang berikutnya. Itu contoh penjelasan yang sifatnya sosiologis. Sekarang kita lihat penjelasan yang sifatnya psikologis. Misalnya katakanlah psikologis itu dikaitkan dengan pemilihan sikap dia terhadap partai, pilihan dia terhadap partai. Ya, kita anggaplah misalnya ini, pilihan partai pada tahun 2019 dikaitkan dengan tingkat kepuasan terhadap presiden saat ini. Anda bisa lihat di sini, secara umum partai-partai itu, pemilih partai-partai menyatakan puas terhadap kinerja presiden, kecuali pemilih partai Gerindra mayoritas tidak puas, pemilih partai PKS mayoritas tidak puas, dan pemilih partai PAN itu mayoritas tidak puas. Jadi di sini kita bisa melihat ada perbedaan sikap dari pemilih atau dari publik berdasarkan afiliasi mereka ke partai terhadap tingkat kepuasan terhadap presiden. Jadi ada masalah partisanship di situ. Sama dengan ini pilihan presiden yang berikutnya. Pemilih Jokowi Ma'ruf cenderung sangat banyak, mayoritas itu puas kepada presiden, kinerja presiden, tapi pemilih Prabowo Sandi, publik yang memilih Prabowo Sandi di tahun 2019 mayoritas tidak puas dengan presiden. Itu contoh penerapan 3 teori yang saya sebutkan tadi secara umum. Bagaimana angka itu didapat dan sebagainya, saya kira akan Anda diskusikan secara lebih teknis nanti dengan para pembicara berikutnya. Karena saya tugasnya kan cuman menggoda sedikit-sedikit gitu, memberi pengantar-pengantar supaya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh para pemateri berikutnya nanti. Demikian Mbak Nuni, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau tidak sistematis, bolak-balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Mbak Nuni, Mas Wija. Bagus-bagus pertanyaannya. Pertama, saya jawab singkat-singkat ya. Iya. Kalau nggak puas, tanya dengan yang berikutnya. Kan tugas saya enak di depan soalnya. Pertama, Naomi. Benar sekali, Naomi. Jadi tadi kan di definisi opini publik itu opini publik itu adalah reaksi atau sikap dari publik atau warga terhadap isu-isu terkini dan spesifik, ya. Jadi ketika waktu menjadi sesuatu yang sangat penting, terutama kalau waktu itu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Ya, kita ambil contoh yang tadi soal pemilu. Betul bahwa jadi begini, survei itu adalah potret ketika survei dilakukan. Survei itu. Jadi kalau misalnya di dalam kuesioner untuk elektabilitas Pilpres, maka wording cara kita bertanya itu adalah apabila pemilu presiden dilaksanakan pada hari ini, siapakah yang akan Bapak atau Ibu pilih? Nah, tergantung tuh, di antara misalnya kita kasih mereka pilihan semi terbuka misalnya, di antara nama-nama berikut, kita sebutnya tuh, ada 20 nama misalnya, plus kalau dia punya pilihan lain, ya. Jadi hasilnya itu adalah sebetulnya itu bukan prediksi terhadap apa hasil pemilu, bukan. Ya. Jadi dia potret ketika dilakukan pada saat survei dilakukan. Nah, opini publik bisa berubah dalam waktu singkat atau dalam waktu yang panjang, bisa berubah tergantung faktor-faktor tadi. Ada faktor sosiologis nggak yang mempengaruhi, ada faktor psikologis nggak yang mempengaruhi, ada faktor faktor psikologis yang bisa mempengaruhi itu misalnya kalau dalam pemilu, kalau dia masa kampanyenya masih lama, maka intervensi terhadap sosialisasi dari para kandidat kan masih kurang. Tapi begitu sosialisasi meningkat, maka itu akan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih. Ya.
Lalu kalau begitu survei bukan prediksi, bukan prediksi sebetulnya. Tetapi gini, kalau survei misalnya dilakukan seminggu sebelum hari H pemilu, apakah kira-kira hasilnya mungkin akan lebih dekat dengan hasil pemilu sebenarnya dibandingkan dengan kalau survei dilakukan 2 bulan sebelum pemilu misalnya, ya? Apalagi kalau surveinya dilakukan sehari atau 2 hari sebelum hari H pemilihan, gitu. Itu sama dengan perakiraan cuaca kan? Perakiraan cuaca itu kan itu juga perkiraan sebetulnya. Dia menggunakan data masa lalu untuk memprediksi misalnya hari esok atau sebelumnya. Jadi ringkasnya adalah betul survei hasil survei itu mencerminkan hasil ketika dia dilaksanakan. Apakah dia bisa berubah? Tentu bisa berubah. Ada banyak peristiwa yang bisa mempengaruhinya. Ya, saya kira itu udah cukup bisa menjawab ya. Kemudian terima kasih banyak Bapak. Kemudian Mas Enggar, biaya dari mana? Ada di Indonesia sumber biaya survei itu ada bisa tiga. Satu, sumbernya dari lembaga sendiri. Ya. 2, sumbernya bisa dari lembaga yang bekerja sama dengan lembaga survei itu untuk melaksanakan survei. Yang ketiga, ini masih terkait dengan yang kedua sebetulnya, biaya survei bisa berasal dari politisi atau partai politik atau kandidat kalau dia berkaitan dengan pemilu ya, yang menginginkan adanya survei tersebut. Ya, itu sama dengan kalau koran atau surat kabar itu pendapatannya dari mana? Koran atau surat kabar pendapatannya dari iklan antara lain kan, terutama iklan. Pertanyaan, apakah iklan itu mempengaruhi isi dari berita surat kabar? Ya, bisa. Tapi tergantung surat kabarnya independen apa enggak. Ya kan? Sama tuh, lembaga survei juga begitu. Apakah sumber biaya itu bisa mempengaruhi hasil dari survei? Bisa, tergantung kepada integritas dari lembaga survei tersebut. Ya, jadi lembaga survei yang berintegritas harus punya prinsip bahwa boleh bekerja sama dengan partai politik, dengan politisi atau lembaga yang lain, tetapi survei harus atau risetnya harus tetap mengikuti kaidah-kaidah saintifik yang digariskan. Dan kaidah saintifik itu terbuka, bisa dicek kan. Makanya semua lembaga survei kalau dia merilis hasil survei, datanya kan dikasih tahu. Sampelnya berapa, kapan mengambil sampelnya, errornya berapa, non-response-nya berapa, bagaimana kualitas data dijaga dan sebagainya. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sebuah lembaga survei melaksanakan survei diminta oleh partai tertentu misalnya atau kandidat tertentu, itu banyak sekali begitu. Tapi ketika apakah datanya bisa dipesan datanya? Nggak bisa seharusnya. Ya. Nah, ini berkaitan dengan integritas, Mas Enggar. Integritas. Lembaga yang berintegritas harus punya prinsip dia tidak bisa dipengaruhi oleh orang yang meminta dia melakukan survei. Dia akan melakukan survei kalau orang tersebut tidak mengintervensi hasil dan proses. Ya, itu lembaga survei yang berkualitas. Ya. Apakah ada lembaga survei yang mengikuti dalam bahasa ini umumnya pesanan? Ya mungkin ada. Tapi itu bukan survei yang berkualitas yang kita maksudkan. Bagaimana kalau sebuah partai atau kandidat, misalnya calon presiden, melakukan survei, lalu hasil surveinya dirilis ke publik? Boleh, bisa. Tapi sekali lagi, yang dirilis ke publik haruslah data yang dia temukan.
Tidak boleh misalnya saya kandidat calon presiden ya, misalnya. Lalu Mas Enggar lembaga surveinya. Lalu sebetulnya ditemukan saya itu nomor 10 di dalam elektabilitasnya. Lalu supaya kan kalau dirilis kan malu saya nomor 10. Maka saya minta Mas Enggar mengubah data itu sehingga saya menjadi minimal nomor 3 misalnya. Ya, ada kan begitu. Nah, itu tidak boleh. Boleh dirilis tapi harus kalau saya nomor 10 ya tetap nomor 10. Begitu prinsip kerjanya, Mas Enggar. Dan sekali lagi, survei di Indonesia itu sampai saat ini masih kebanyakan melakukan face to face dengan face to face ya, survei tatap muka. Survei tatap muka itu di Amerika Serikat itu dilakukan 60 tahun yang lalu. Kenapa? Karena biayanya mahal. Sekarang face to face itu survei yang sangat mahal, apalagi di Indonesia ya. Bayangkan kalau Anda mau mensurvei satu orang di Papua sana, lalu Anda misalnya LSI menerbangkan surveyor dari Makassar. Sampai sana dia terbang, misalnya sampai Jayapura, dari Jayapura dia harus pergi lagi ke daerah pegunungan Gunung Bintang, misalnya Kabupaten Gunung Bintang. Itu harus naik helikopter atau naik perahu atau apa gitu, biayanya mahal. Ya, itu contoh ya. Mahal survei face to face itu. Tetapi survei face to face itu dimanapun di seluruh dunia ini diakui sebagai the gold standard of survey. Cara terbaik untuk bertanya itu adalah face to face sebetulnya. Cara terbaik. Cuma kalau bicara efisiensi waktu, biaya, maka pilihannya sekarang adalah telepon. Kebanyakan survei di Amerika Serikat, di Amerika, di Eropa seperti Brexit dulu, yang survei Brexit di Inggris, kemudian Australia itu menggunakan telepon. Ya, nah keterbatasan survei telepon adalah satu, tidak bisa menanyakan pertanyaan yang banyak. Ya, nggak bisa Anda nanyain orang lewat telepon sampai 30 menit, panas kupingnya, marah dia. Satu. Ya, jadi karena itu pertanyaannya nggak bisa banyak. Ya, yang kedua, kalau seringkali populasi telepon itu tidak mewakili seluruh populasi karena ada orang yang punya telepon ada yang tidak gitu ya. Tapi sekarang ini dengan makin masifnya handphone dan makin baiknya administrasi terhadap handphone, survei telepon bisa dilakukan. Dalam perkembangan di Indonesia, survei telepon sudah mulai berkembang sejak 2 tahun 3 tahun terakhir, tetapi dengan menggunakan metode yang disebut dengan double sampling. Double sampling. Apa itu double sampling? Jadi lembaga survei seperti LSI itu kan punya survei face to face tuh, bertanya secara tatap muka kepada publik ya. Banyak tuh diakumulasi misalnya ada survei nasional 10 kali sejak tahun 2019 atau 20 kali. Lalu survei-survei lokal. Itu data-datanya kan respondennya dipilih secara random. Nah, sekitar 70% dari responden yang sudah di random itu punya telepon dan kita punya rekodnya. Oke? Jadi sekitar 70%. Jadi paling tidak dia mewakili 70% populasi itu yang punya telepon. Nah, dari situ kita bisa melakukan survei telepon. Mbak Nuni. Survei telepon, caranya gimana? Kita random ulang. Telepon nomor-nomor telepon yang sudah kita punya itu, lalu kita hubungi lewat telepon. Itulah jadi disebut double sampling karena proses samplingnya 2 kali. Sampling pertama ketika kita mau wawancara face to face, tatap muka. Sampling kedua, nomor teleponnya kita random ulang, ya, lalu kita hubungi. Dan itu hasilnya cukup akurat. Udah kita buktikan, ya, cukup akurat. Meskipun ada beberapa kelemahan yang terlalu panjang untuk kita uraikan di sini. Dan yang ketiga, biayanya murah, Mbak Nuni. Ya, survei nasional dengan sampel 1.200-an itu kalau face to face itu biayanya bisa ratusan juta. Ya. Kalau survei nasional dengan menggunakan double sampling lewat telepon tadi itu biayanya bisa di bawah 100 juta. Jadi jadi kalau dosen-dosen punya misalnya 2 orang punya grant sekitar berapa? Sekitar 100 juta atau apa, mau survei nasional masih dimungkinkan, tapi lewat telepon. Sekarang LSI itu bersama beberapa lembaga survei lain sedang mengembangkan survei internet, survei online.
Kita sedang uji coba dan hasilnya lumayan baik, tapi masih dalam proses survei online. Berarti nggak perlu harus lewat apa email atau mereka mengisi melalui web, begitu. Itu sedang dalam perkembangan, ya. Jadi mudah-mudahan perkembangannya bisa baik. Saya agak melebar ya dari menjawab pertanyaan Mas Enggar, tapi saya kira saya sudah menjawab pertanyaannya. Kemudian Mas Ganiu, bagaimana jika populasi sangat banyak dan beda-beda, ya? Prinsipnya tadi, Mas Ganiu, prinsipnya sampelnya itu harus representatif. Mengapa perlu representatif? Karena justru karena alasan yang Mas Ganiu tanyakan. Karena masyarakat itu kan majemuk. Ya, pertama majemuk secara geografis, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jawa Timur, misalnya ada yang di Sumatera Utara, ada Sulawesi, majemuk. Dari segi wilayah majemuk. Dari segi gender majemuk. Meskipun majemuknya cuma 2 ya gender ya, belum ada kan gender yang lain selain laki-laki perempuan. Di negara lain mungkin sudah mulai ada ya. Lalu dari segi agama, dari segi etnis dan sebagainya. Sampel kita harus sedapat mungkin merepresentasikan karakteristik itu. Dan itu ada tekniknya, ada caranya. Salah satu caranya adalah yang disebut dengan multi-stage random sampling. Itu contoh, salah satu contohnya. Multi-stage. Jadi sampelnya diambil dengan berbagai stage dan stratifikasi. Ya, dimulai dari tingkat nasional, lalu tingkat wilayah, tingkat provinsi, dari provinsi misalnya di stage lagi ke dapil, dari dapil di stage lagi misalnya ke kabupaten kota, lalu ke desa, ke lurah. Itu salah satu contoh cara untuk mengambil sampel yang bisa mewakili populasi yang sangat beragam seperti yang dikatakan oleh Mas Ganiu. Kemudian Mas Kadis, apakah ada kategori publik atau ya isu-isu yang sifatnya publik itu yang bisa kita sebut terkait dengan opini publik. Apa itu isu-isu publik? Ya kalau misalnya siapa nih? Kalau misalnya Mas yang bertanya itu Mas Kadis ya. Kalau misalnya Mas Kadis ini misalnya kemarin sarapan atau bukan sarapan, sahurnya makan pisang, lalu karena dia salah makan lalu keselak, lalu dia harus dibawa ke rumah sakit, apakah itu isu publik atau bukan? Itu bukan isu publik. Itu isu privat. Tapi kalau misalnya Presiden Jokowi sahur tadi malam makan pisang, lalu Presiden Jokowi keselak, lalu harus dibawa ke rumah sakit, itu kira-kira isu publik bukan? Isu publik, ya, karena dia bisa terkait dengan persoalan-persoalan non privat, persoalan kenegaraan, persoalan kebijakan publik dan sebagainya. Jadi memang ada kategori-kategorinya dan itu bisa dipelajari ya. Yang kita bicarakan di sini adalah opini publik. Secara umum opini publik itu adalah terkait dengan isu-isu yang memiliki kaitan dengan kepentingan publik, kepentingan masyarakat umum, kepentingan negara dan sebagainya. Oke? Itu yang. Tapi kalau ada yang mau mensurvei isu privat, misalnya apa yang isu privat? Misalnya sikap masyarakat terhadap mobil-mobil Raffi Ahmad. Bisa juga, tapi publik mana yang peduli itu, gitu kan? Lalu untuk apa, ya kan? Kepentingan publik apa yang ada di situ, misalnya. Ya. Terus yang terakhir, Mas Khairi, big data dan politik. Big data itu kan yang tadi, yang internet ya, internet, media sosial dan sebagainya. Oke? Itu yang sedang dicoba kembangkan oleh berbagai lembaga survei, oleh para peneliti. Bagaimana gini, di Indonesia ini internet itu makin penting. Pada tahun 2014, menurut hasil survei LSI ya, dan beberapa lembaga survei, pengguna internet di Indonesia itu pada tahun 2014 masih sekitar 20-an%. 20-an persen. Tapi pada tahun 2022, pengguna internet itu sudah di kisaran 65-66%. Ya, itu berarti
Kalau kita kalau big data dikaitkan dengan internet dan itu dikaitkan dengan perwakilan atau publik dalam arti misalnya pemilih atau publik secara umum, maka minimal internet itu bisa menggambarkan sikap dari 65%-an publik Indonesia kan? Paling tidak. Cuma masalahnya bagaimana kita mengambil datanya secara representatif. Itu lagi-lagi persoalannya adalah di representatif. Ya. Ya kan barusan ada perdebatan tuh di media kan? Klaim big data Pak Luhut mengatakan bahwa masyarakat yang bersumber dari big data itu mayoritas menginginkan penundaan pemilu kan atau perpanjangan masa jabatan presiden. Oke, boleh aja klaim begitu. Pertanyaan pertama, mana big datanya? Dua, bagaimana data diperoleh? Yang ketiga, bagaimana kesimpulan bahwa sebagian besar itu, berapa besar sebagian besar itu mendukung penundaan atau perpanjangan masa jabatan presiden? Nggak apa-apa. Boleh itu. Satu. Yang kedua, ada bandingannya. Kan yang punya big data, atau kalau yang disebut big data itu media sosial, banyak orang yang sudah melakukan penelitian kan yang punya. Misalnya Drone Emprit, ya kan? Ternyata menurut sejumlah ahli big data, justru dari berbagai pengguna media sosial, digabungin tuh Twitter, YouTube, Instagram, dan sebagainya, Facebook, itu justru sikapnya sejalan dengan publik secara umum yang disurvei oleh lembaga survei konvensional. Yang misalnya LSI melakukan survei itu kan face to face atau melalui telepon. Nah itu hasilnya itu menurut para ahli big data yang lain seperti Ismail Fahmi misalnya hasilnya sama atau 70%-an menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Jadi intinya itu di keterbukaan dan metode. Bagaimana metodenya diambil. Begitu. Polling yang menggunakan big data atau penggunaan big data untuk memprediksi atau untuk menggambarkan sikap publik terhadap isu tertentu itu terus-menerus dikembangkan pada saat ini.